Halo semuanya, selamat datang di kanal YouTube saya. Saya Nela Nur Amelia dan di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah rencana strategis komunikasi krisis atau PR proposal yang saya rancang secara khusus untuk PT Jasa Marga Persero Terbuka yang berjudul Road to Trust, yaitu memulihkan opini publik pasca krisis infrastruktur Tol Jagorawi 2026. Sebagai seorang praktisi PR, kita semua tahu bahwa reputasi adalah aset yang paling berharga bagi sebuah korporasi. Namun, apa yang terjadi ketika reputasi yang dibangun selama hampir 5 dekade tiba-tiba diuji oleh sebuah krisis digital dalam hitungan jam? Semuanya bermula pada tanggal 30 April 2026 di ruas tol Jagorawi. Sebanyak 10 kendaraan mengalami pecah ban secara bersamaan. Akibatnya, adanya kerusakan permukaan jalan di 8 titik yang tidak terdeteksi lebih awal. Dalam waktu singkat, dokumentasi kejadian tersebut viral di Twitter, Instagram, dan TikTok, hingga menembus lebih dari 500.000 tayangan organik hanya dalam satu hari. Sebagai pihak PR, saya melakukan analisis mendalam dan menemukan adanya gap atau kesenjangan yang nyata antara kondisi penanganan kami dengan standar ideal. Pertama, waktu respon penayangan di lapangan saat itu mencapai rata-rata 12 jam, padahal standar idealnya adalah maksimal 2 jam. Kedua, komunikasi krisis kami di ruang publik cenderung bersifat reaktif, bergerak setelah narasi negatif membesar di media sosial. Dampaknya, sentimen positif publik terhadap jasa marga merosot tajam, hingga berada di bawah angka 30%. Disinilah program Road to Trust hadir sebagai solusi yang konkret. Melalui program yang akan berjalan selama 6 bulan ini, dari Juni hingga Desember 2026, tujuan utama saya bukan sekedar mengumbar janji, melainkan mengubah opini publik secara terukur. Menggunakan metode SMART, kami menargetkan sentimen positif publik naik kembali menjadi 65% dalam 90 hari pertama. Dan indeks persepsi merek mencapai 75% positif di akhir program. Untuk mencapai hal tersebut, strategi komunikasi ini akan difokuskan secara terarah kepada 3 lapisan stakeholder. Yang pertama ada primary stakeholder, yaitu para korban langsung insiden Jagorawi yang hak kompensasinya harus dipenuhi, pengguna aktif tol Jagorawi, serta rekan-rekan media massa nasional. Yang kedua ada secondary stakeholder, yang mencakup regulator seperti Kemenhub dan BPJT, komunitas otomotif, influencer transportasi hingga investor pasar modal, serta tertiary stakeholder, yaitu internal karyawan kami sendiri sebagai duta merek perusahaan serta pihak akademisi. Landasan filosofis dari seluruh gerakan komunikasi ini dikemas dalam satu big idea, yaitu jalan yang lebih baik dimulai dari kejujuran. Kejujuran di sini berarti jasa marga berani mengakui kekurangan komunikasinya di masa lalu, meminta maaf secara tulus, dan membuka pintu transparansi selebar-lebarnya. Oleh karena itu, kami meluncurkan tagline, "Kami berbenah, Anda menyaksikan." Narasi ini ditopang oleh 4 pilar utama. Pertama, empati. Kami mendengar keluhan Anda dan kami meminta maaf secara terbuka. Kedua, transparansi. Kami membuka akses bagi publik untuk melihat proses kerja kami. Ketiga, aksi nyata. Setiap komitmen kami diwujudkan langsung di aspal jalan tol yang Anda lalui harian. Yang keempat, transformasi. Insiden ini adalah titik balik total manajemen komunikasi jasa marga. Lalu bagaimana taktik operasionalnya? Saya menerapkan pendekatan PESO model secara terintegrasi. Yang pertama, di area paid media, saya merancang penerbitan advertorial berupa surat terbuka jasa marga untuk pengguna tol di media kredibel seperti Kompas ID, CNN Indonesia, dan Detikcom agar terkesan lebih humanis dan profesional. Yang kedua, pada earned media, kami menggelar press conference darurat tingkat direksi serta mengadakan program media tour lihat sendiri dengan mengundang 10 jurnalis nasional langsung ke lokasi perbaikan jalan tol. Yang ketiga, melalui share media. Kami memproduksi konten video berkala behind the scenes bertajuk "Kami Berbenah" di Instagram dan TikTok 3 kali seminggu, serta menjalankan sesi diskusi berkala tanpa filter di Twitter melalui tagar #jalan bersama. Terakhir, di owned media,
kami mengoptimalkan aplikasi Travoy dengan fitur laporan real-time serta meluncurkan microsite khusus sebagai dashboard transparan yang bisa diakses publik selama 24 jam penuh. Seluruh program ini terbagi ke dalam 5 fase yang berkesinambungan, mulai dari fase krisis respon di minggu pertama hingga fase evaluasi akhir di bulan Desember 2026. Total investasi reputasi yang dialokasikan adalah sebesar 8,58 miliar. Anggaran ini tentu jauh lebih kecil dibanding kerugian dampak sosial dan penurunan nilai kepercayaan jangka panjang jika krisis ini diabaikan. Keberhasilan program ini pun akan diaudit secara ketat di 3 level. Yang pertama ada output, di mana dengan memantau produksi rilis berita dan pencapaian 10 juta impresi digital. Yang kedua ada outcome, yaitu memastikan waktu respon darurat berhasil dipangkas dari 12 jam menjadi di bawah kurang dari 2 jam, serta memastikan titik kerusakan jalan aktif mencapai 0 titik. Yang ketiga ada serta impact, yaitu memastikan pulihnya indeks persepsi positif masyarakat di atas 75%. Sebagai penutup dari presentasi proposal ini, saya ingin menegaskan kembali satu hal. Tugas seorang praktisi PR bukan sekedar merangkai untayan kata-kata indah yang bersembunyi di balik poster pencitraan. Tugas saya sebagai PR adalah membangun kembali jembatan kepercayaan yang sempat retak melalui keterbukaan, kejujuran yang transparan, dan bukti tindakan nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Because in the end, a better road always starts with honesty. Saya Naila Nur Amelia, terima kasih banyak telah menyaksikan presentasi proposal Road to Trust ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk menyukai, memberikan komentar, dan berlangganan.